Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Pemerintah Kota Bandung akan kembali membatasi aktivitas masyarakat menyusul naiknya kasus COVID-19. Setiap hari muncul 100 kasus baru COVID-19. Kobaran api menghanguskan 4 kios, sebuah mobil dan 1 unit motor di pemukiman padat penduduk di Desa Bojong Haraja, Kabupaten Sukabumi. 1 orang tewas akibat kecelakaan maut di Tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta. Kita ke informasi pertama. Pemerintah Kota Bandung akan kembali membatasi mobilitas masyarakat menyusul naiknya kasus COVID-19 dalam beberapa minggu terakhir. Salah satunya dengan mempersempit ruang gerak warga untuk menekan laju penyebaran COVID-19 yang telah mencapai di atas 1.000 kasus. Pengetatan mobilitas masyarakat akan kembali diberlakukan di Kota Bandung menyusul meningkatnya kasus COVID-19 dalam beberapa waktu terakhir. Pengetatan tersebut harus segera dilakukan untuk menekan laju penyebaran COVID-19 yang jumlahnya kini telah berada di atas 1.000 kasus, dengan rata-rata kasus harian mencapai 90 hingga 100 kasus baru per hari. Wali Kota Bandung mengatakan, pengetatan kegiatan masyarakat akan dilakukan dengan membatasi jumlah pengunjung dalam suatu acara sehingga tidak lagi 100%. Upaya lainnya adalah dengan menyiapkan fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bandung serta terus melakukan vaksinasi booster kepada masyarakat. Kelihatannya kita akan coba batasi lagi kegiatan masyarakat. Kami pemerintah Kota Bandung jujur cukup khawatir dengan akhir tahun karena itu pun diprediksi oleh pemerintah pusat pasca tahun baru khawatirnya ada kenaikan lagi gitu ya karena tadi mobilitas warga masyarakat juga pasti meningkat di akhir tahun ya. Tapi mudah-mudahan kalau kami sih di pemerintah kota fasilitas kesehatan sih kita siapkan. Alhamdulillah kita juga sudah dapat tambahan vaksin untuk booster kita terus tingkatkan karena kami tetap berkeyakinan insya Allah vaksin itu salah satu ikhtiar kita menghadapi pandemi COVID-19. Warga juga diimbau untuk kembali menerapkan protokol kesehatan, khususnya menggunakan masker saat beraktivitas. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Sempat kehabisan stok vaksin di Jawa Barat beberapa waktu lalu. Dinas Kesehatan Jawa Barat memastikan stok vaksin di Jawa Barat kini kembali aman. Dinkes Jabar menargetkan pencapaian vaksinasi booster sebesar 70%. Kasus tren positif COVID-19 di Jawa Barat kembali mengalami peningkatan. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat akan semakin gencar memberikan vaksinasi kepada masyarakat. Saat ini, vaksinasi dosis pertama sudah mencapai di atas 70%. Sedangkan dosis kedua dan 3 baru 46% dari target 50%. Meski stok vaksin sempat kosong beberapa waktu lalu, saat ini, stok vaksin COVID-19 kembali tersedia. Dosis kedua sudah 75%, dosis ketiga itu booster 46% kan. Sebenarnya kalau dosis pertama, dosis kedua itu kita diminta di atas 70%, jadi sudah tercapai lah Jawa Barat. Untuk dosis kedua itu kalau bisa di atas 50%, kita belum, masih 46%. Dosis ketiga booster, dosis keempat booster ini kan baru untuk nakes itu masih 41% gitu. Kalau stok persediaan vaksin memang kemarin sempat stock out ya, karena belum ada pengiriman dari pusat juga. Tapi sekarang aman kan, banyak vaksin kita yang masuk dan tersedia di kabupaten kota juga. Jenis vaksinnya adalah Pfizer. Dinas Kesehatan juga memastikan tidak ada stok vaksin yang kadaluarsa di seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kobaran api membakar 4 kios, sebuah mobil serta 1 unit motor di pemukiman padat penduduk di Desa Bojong Haraja, Kabupaten Sukabumi. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian materi diperkirakan mencapai hampir 500 juta rupiah.
Si jago merah menghanguskan 4 kios, sebuah mobil serta 1 motor di permukiman padat Desa Bojong Haraja, Kabupaten Sukabumi. Kebakaran diduga berasal dari spiritus yang menyambar kompor tambal ban yang menyala. Api begitu cepat merembet ke 2 kendaraan di dekatnya. Sejumlah warga berupaya memadamkan api. Namun sayang api malah makin membesar karena ada bahan mudah terbakar. Ngalain tabrak. Ya bensinnya ceret sebenarnya itu deh. Nyamar teh. Nyamarna kana naon heula teh, Pak? Mobil apa ka rumah? Pertama. Sigana mah ka eta bensinnya ceret kana ieu sigana mah kana kompor. Karena kompor tambal ban. Tambahan sigana mah. Langsung we kana mobil. Usai menerima laporan, petugas pemadam kebakaran segera ke lokasi melakukan pemadaman. Dari penambalan ban menyambar ke BBM. Itu Apa saja sih Pak yang terbakar? Yang terbakar 4 bangunan Pak, 1 kios konter, 1 kios penitipan barang telur dan aksesoris, dan yang satu lagi bengkel dan bengkel tambal ban dan pom mini. Walaupun tidak ada korban jiwa, kerugian materi diprediksi hampir 500 juta rupiah. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Seorang korban jembatan roboh di Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Mayat korban ditemukan mengambang di aliran sungai sejauh 20 km dari lokasi kejadian, tersangkut ranting pohon. Setelah pencarian sempat dihentikan, tim SAR gabungan kembali mencari Eli, korban jembatan roboh di Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Usai menyisir lokasi jembatan roboh, petugas menyusuri sungai Ciwulan. Hasilnya, mayat korban ditemukan mengambang di aliran sungai sejauh 20 km, tersangkut ranting pohon. Jenazah segera dibawa ke rumah duka Desa Mandala Mekar, Kecamatan Jatiwaras. Untuk operasi SAR pada hari ini sudah mendapatkan hasil. Kebetulan korban sudah diketemukan sekitar pukul 15.00 di wilayah Desa Cisewu. Berapa jarak dari lokasinya? Untuk jarak kira-kira sekitar 15-20. Kecelakaan akibat jembatan roboh di Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya mengakibatkan 3 pengendara motor terjun ke sungai. Ada 2 korban selamat dan 1 korban bernama Eli ditemukan tewas. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.